Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membagikan sebuah video pembelajaran tentang materi cerita pondok. Ini adalah materi untuk kelas 11. Nah, cerita pondok dalam bahasa Sunda sering disebut atau sering disingkat dengan kata carpon. Kalau dengan bahasa Indonesia ini sama, tapi kalau bahasa Indonesia namanya adalah cerpen, cerita pendek. Tapi kalau dalam bahasa Sunda yaitu namanya carpon, cerita pondok. Nah, oke, kita mulai. Perkenalkan, tadi ya, saya Hernes Agustiani Nugraha dari SMA Negeri 1 Astana Japura Kabupaten Cirebon. Oke. Nah, carponnya eta apa sih? Carpon itu naon sih carpon teh? Oke, carponnya eta carita rekaan dina wangun lancaran anu caritana basajan sarta biasana caritana direka tina kajadian sapopoe. Nah, ini adalah sebuah definisi dari carpon. Jadi carpon itu adalah sebuah cerita rekaan. Cerita rekaan itu bisa kita sebut sebagai cerita fiksi, cerita hasil berhayal seseorang atau hasil karangan seseorang, fiksi, hayalan. Nah, jadi cerita rekaan dina wangun lancaran. Yang disebut wangun lancaran itu adalah bentuk yang seperti kata-kata biasa. Kalau kita bilangnya itu biasanya ditulis dalam bentuk paragraf. Jadi cerita fiksi yang ditulis dalam bentuk paragraf atau wangunnya lancaran anu caritana basajan. Jadi yang ceritanya itu sederhana, basajan itu sederhana, ceritanya hanya sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Karena memang yang disajikan adalah kejadian, hanya satu kejadian, hanya satu konflik, hanya satu kejadian. Jadi ceritanya sederhana, tidak ada alur yang bercabang. Oke, karena ceritanya basajan, biasanya ceritanya direka tina kejadian sapopoe. Jadi ceritanya itu dihayalkan atau difiksikan dari kejadian sehari-hari. Jadi maksudnya memang ini ceritanya hasil rekaan atau karangan seseorang, tapi dikarang berdasarkan kejadian nyata atau kejadian yang diamati sehari-hari. Gitu. Jadi bukan kejadian yang benar-benar tidak realis atau tidak pernah ada di kejadian nyata, tapi memang kejadiannya selalu ada atau ada di dunia nyata gitu. Atau kita sebut itu dengan unsur realis atau reals gitu ya. Jadi kenyataan. Oke, kita lanjut ya. Nah, carpon teh pengaruh ti Eropa. Ini berasal dari benua Eropa, khususnya dari negeri Walanda. Ya, khususnya ti Walanda anu istilahnya tina bahasa Inggris. Nah, kalau istilahnya kita pinjam dari bahasa Inggris yaitu short story. Short itu pendek, story itu cerita. Jadi cerita pendek atau carita pondok. Nah, carpon mimiti muncul kira-kira abad ke-18. Buku kumpulan carpon munggaran atau buku kumpulan carpon yang pertama ada di Sunda judulnya yaitu Dog Pangrewong. Ini judul buku kumpulan carpon pertama yang ada di Sunda ya, namanya Dog Pangrewong. Karangan siapa? Ini karangan GS. Nah, GS itu sebuah sandi asma atau sebuah inisial dari pengarang aslinya. Wallahu alam sih, sebenarnya ini masih dalam ulikan ilmiah atau masih dalam penelitian ilmiah siapa sih sebenarnya GS ini gitu ya. Nah, buku kumpulan carpon munggaran yang judulnya Dog Pangrewong karangan GS ini terbit di tahun 1930. Berarti ini masih dalam abad ke-19, masih ada pengaruh dari Eropa atau dari negeri Belanda. Oke, kita lanjut. Nah, ciri-ciri carpon ada 4. Yang pertama, carpon itu sumebar secara tinulis. Jadi yang namanya carpon ini adalah sastra modern, sastra yang dipengaruhi oleh dunia barat atau dari negara barat, dari Eropa. Jadi ini masuk ke sastra modern yang menyebarnya secara tertulis. Tinulis itu tertulis. Jadi bukunya, carponnya ditulis, lalu dibukukan, diterbitkan dan disebarkan atau digandakan. Jadi bisa dikatakan ciri carpon yang pertama adalah sumebar secara tinulis atau menyebar dengan tulisan. Ciri carpon yang kedua adalah wanguna relatif pondok sabab palakuna teu pati loba. Jadi bentuk carpon itu relatif pendek, tidak panjang, paling kurang lebih 4 halaman. Jadi karena dia itu palaku atau tokoh yang diceritakannya itu teu pati loba atau tidak terlalu banyak. Itu adalah ciri carpon yang kedua. Lalu ciri carpon yang ketiga adalah galurna basajan. Galur itu kalau dalam bahasa Indonesia alur.
atau jalan cerita. Jadi jalan ceritanya Basajan. Basajan itu sederhana. Nah, jadi ciri Carpon yang ketiga adalah alurnya sederhana. Oke, ciri Carpon yang keempat adalah dituliskan ngaran pangarangna. Jadi ada nama pangarang setelah judul Carpon. Misalnya Carpon Dogdog Pangreong karangan GS. Nah, GS-nya itu dituliskan. Jadi bukan anonim. Ciri Carpon yang keempat itu tidak anonim atau pengarangnya disebutkan. Kalau anonim kan tidak disebutkan. Kalau ini disebutkan. Kenapa disebutkan? Karena ini berkaitan dengan sastra modern. Setelah kita masuk ke zaman atau ke era modern, semua itu harus jelas, harus transparan. Nah, siapa sih yang mengarang Carpon ini? Harus ada namanya. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, Carpon itu tadi sebuah cerita. Karena sebuah cerita, dia memiliki unsur-unsur intrinsik atau unsur yang ada di dalam cerita. Apa saja unsur intrinsik yang ada dalam Carpon? Itu ada 5. Yang pertama adalah tema atau jejer. Tema itu adalah inti dari ceritanya. Kalau dalam bahasa Sunda namanya jejer. Yang kedua adalah galur jalan cerita. Galur itu adalah sebuah jalan cerita. Seperti yang kita ketahui, galur itu ada 3 jenis. Ada galur maju, ada galur mundur, ada galur, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin alur campuran, tapi kalau bahasa Sunda namanya adalah galur mobok tengah atau mengambil dari tengah-tengah cerita. Seperti itu. Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah palaku jeung watakna. Tentu saja sebuah cerita punya tokoh. Nah, tokoh tersebut pasti memiliki sifat. Nah, inilah unsur intrinsik yang ketiga, palaku jeung watakna. Lalu unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Latar itu ada 3, latar waktu, latar tempat, dan kejadian atau suasana. Jadi di mana tempatnya, kapan kejadiannya, dan seperti apa kejadiannya, itu adalah latar. Yang terakhir, unsur intrinsik yang kelima adalah amanat. Kenapa harus ada amanat? Tentu saja sebuah cerita itu diungkapkan ke orang banyak untuk memberikan sebuah pesan. Nah, pesan tersebut kalau dalam unsur intrinsik namanya adalah amanat. Gitu ya. Jadi unsur intrinsik Carpon ada 5. Oke, kita lanjut. Wah, ternyata kita sudah ada di akhir presentasi. Jadi, itulah materi Carpon yang bisa saya sharingkan, bisa saya ceritakan, bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.